Halo insan Dikti Saintek, selamat datang kembali di podcast Dikti Saintek Menyapa, ruang dialog inspiratif yang menghadirkan cerita, kebijakan, dan transformasi pendidikan, sains, dan teknologi di Indonesia. Di episode kali ini, saya Amel akan mengajak teman-teman untuk membahas program yang sedang banyak dibahas oleh siswa dan orang tua, yaitu penerimaan peserta didik baru atau PPDB SMA Unggul Garuda untuk tahun ajaran 2026-2027. Tentunya bukan sekedar penerimaan siswa baru, melainkan langkah strategis untuk menyiapkan talenta unggul sejak dini sejalan dengan kebijakan Dikti Saintek berdampak. Dan sudah hadir bersama kita Ibu Ardi Firdiartini atau yang akrab disapa Ibu Titin. Beliau adalah Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif dari Ditjen Saintek Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Halo Ibu Titin, apa kabar Ibu? Halo, kabar baik, alhamdulillah. Baik Bu, untuk membuka diskusi kita mau nanya dulu nih Bu, sebenarnya apa sih itu SMA Unggul Garuda Baru dan apa tujuan besarnya dibentuknya sekolah ini Bu? Ya, SMA Unggul Garuda Baru sebetulnya bagian tidak terpisahkan dari ekosistem SMA Unggul Garuda. Ada SMA Unggul Garuda Baru dan SMA Unggul Garuda Transformasi. Di SMA Unggul Garuda Baru ini sebetulnya dibentuk untuk bisa memberikan fasilitasi proses pembelajaran terbaik untuk talenta unggul, terutama untuk bisa mengembangkan talenta di bidang STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Dan kita berharap dengan kita berusaha sejak awal untuk membina talenta unggul ini, mereka bisa didorong dan bisa difasilitasi untuk bisa meneruskan pendidikan terbaik nantinya di perguruan tinggi terbaik dunia. Dan kita berharap tentunya di bidang-bidang yang akan mereka kuasai nantinya adalah bidang-bidang yang memang diperlukan sesuai dengan prioritas nasional, sehingga mereka juga bisa melanjutkan pendidikan dan kembali ke Indonesia untuk bisa meningkatkan penerapan sains dan teknologi serta berbagai hal baik di Indonesia ini gitu. Lalu Bu, sebenarnya apa yang membedakan sekolah unggul Garuda Baru ini dengan sekolah unggulan lain yang sudah ada di Indonesia? Ya, pertanyaan yang sangat baik. SMA Unggul Garuda Baru sebenarnya pada dasarnya adalah sekolah unggul yang diarahkan untuk putra-putri terbaik, memiliki bakat istimewa dan cerdas istimewa. Dan kita berharap di SMA Unggul Garuda Baru ini kurikulumnya adalah kurikulum yang memang diatur sedemikian rupa, merupakan gabungan dari komponen kurikulum nasional, kurikulum internasional. Kita akan menggunakan kurikulum International Baccalaureate Diploma atau IBDP. Kemudian di SMA Unggul Garuda Baru proses pembelajarannya juga untuk kurikulumnya dikuatkan, penguatan untuk STEM-nya. Tadi Science, Technology, Engineering, and Mathematics-nya, substansinya akan dikuatkan di situ. Dan juga karena ini sekolah berasrama, tentu kita memperhatikan pengembangan karakter, pengembangan moral, dan kepribadian dari siswa-siswi di SMA Unggul Garuda Baru. Itu kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua adalah fasilitas yang ada di SMA Unggul Garuda Baru ini disiapkan sedemikian rupa sehingga siswa-siswi ini akan tinggal dalam sekolah berasrama. Fasilitas pembelajarannya ada di situ, ada fasilitas juga untuk pengembangan diri, untuk olahraga, guru, tenaga pendidikan juga akan tinggal di lokasi SMA Unggul Garuda Baru. Dan SMA Unggul Garuda Baru ini dilengkapi dengan fasilitas modern yang bersahabat dengan lingkungan sekitar dan dibangun di area 20 hektar dengan bangunannya tentu terbatas sebenarnya, karena kita memang berharap bisa tetap mempertahankan ekosistem yang ada di SMA Unggul Garuda Baru. Kelebihan yang lain apa? Kelebihan yang lain adalah tahun ini untuk kita rekrutmen pertama 100% dari siswa SMA Unggul Garuda Baru akan mendapatkan beasiswa penuh dari pemerintah, baik untuk biaya hidupnya dan juga untuk biaya pendidikannya. Untuk selanjutnya sekurang-kurangnya 80% akan mendapatkan beasiswa. Yang keempat adalah berbagai program yang ada di SMA Unggul Garuda Baru akan diberikan untuk kemudian siswi bisa didorong untuk bisa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi terbaik dunia. Baik Bu, menarik sekali ya Bu kalau berbicara terkait sekolah unggul Garuda. Nah, ini pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan masyarakat karena informasi terkait sekolah Garuda ini sudah sangat booming di media sosial. Kapan sih Bu PPDB SMA Unggul Garuda Baru ini untuk tahun 2026-2027 ini dibuka dan di mana masyarakat bisa mengakses pendaftarannya? Ya, sudah dibuka sejak tanggal 5 Februari 2026 dan akan ditutup tanggal 7 Maret 2026. Masih ada waktu, dan di mana pendaftarannya bisa dicek langsung di tautan di website SMA Unggul Garuda
www.kemdiktisaintek.go.id. Jadi di situ ada informasi tentang SMA Unggul Garuda Baru, seluruh tahapan pendaftarannya dan juga nanti tahapan seleksinya seperti apa, serta informasi dasar tentang SMA Unggul Garuda Baru itu sendiri. Jadi silakan langsung klik di smaunggulgaruda.kemdiktisaintek.go.id. Nah ini sering Kemendiktisaintek tuh salah tuh. Jadi Kemdiktisaintek. Ini beberapa kali kemarin sempat ada yang memberikan masukan juga, nggak bisa diakses nih. Padahal sebenarnya karena salah typo sedikit. Jadi smaunggulgaruda.kemdiktisaintek.go.id. Oke, jadi teman-teman silakan dicatat Kemdiktisaintek ya. Nah Bu, siapa aja sih Bu yang bisa mendaftar dan kriteria yang dicari itu seperti apa Bu? Ya, jadi yang bisa mendaftar di SMA Unggul Garuda Baru adalah ada 2 kriteria, ada kriteria umum dan kriteria khusus. Kriteria umum yang pertama warga negara Indonesia, jadi harus warga negara Indonesia ya. Kemudian peserta didik yang saat ini kelas 9, semester genap di SMP atau MTS atau pendidikan yang setara pada tahun berjalan. Jadi kalau misalnya tahun lalu lulus baru lanjutin sekarang boleh nggak? Terpaksa belum bisa saat ini. Jadi memang yang saat ini kelas 9 semester genap. Usia paling tinggi 21 tahun. Kok 21 tahun sih gitu ya? Karena memang ini ketetapan dari SPMB atau seleksi penerimaan murid baru dari Kemdikbud yang harus kita ikuti. Diutamakan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi tapi tetap berprestasi, bersedia ditempatkan di lokasi SMA Unggul Garuda Baru. Nah, ini kalau tahun ini ada 4 nih. Yang pertama di Belitung Timur, di Belitung, kemudian di Soe Nusa Tenggara Timur, kemudian di Bulungan Kalimantan Utara, dan di Konawe Selatan di Sulawesi Tenggara. Jadi nanti diberikan kesempatan untuk bisa memilih lokasi-lokasi ini dan siswa yang mendaftar perlu siap nih ditempatkan di lokasi tersebut dan siap mengikuti seluruh program pengembangan diri. Itu syarat umumnya. Lalu apa syarat khususnya? Syarat khususnya ada 2 dan ini terkait dengan prestasi akademisnya. Yang pertama adalah, dan bisa salah satu atau dua-duanya. Jadi dan atau. Yang pertama adalah nilai raport semester 1 sampai semester 5 untuk 3 mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan matematika minimal 85. Kita bisa masuk nggak, Mbak Mel? Kita waktu SMP lah. Oke. Tergantung KKM gitu. Jadi 85 ya. Terus yang kedua adalah memiliki prestasi akademik di bidang STEM, misalnya ikut olimpiade dan seterusnya. Tapi memang prestasi akademik di bidang STEM ini sudah harus dikurasi oleh Puspresnas langsung melalui SIMT. Jadi kita sudah menautkan aplikasi atau website pendaftaran kita dengan aplikasi SIMT juga. Jadi bisa langsung ditautkan di situ oleh pendaftar. Baik Bu, itu tadi terkait kriteria. Nah, sekarang nih Bu, supaya publik itu punya gambaran yang jelas bagaimana tahapan seleksi dari PPDB SMA Unggul Garuda Baru ini, dan bagaimana sih Bu caranya kita untuk memastikan proses ini bersifat objektif, transparan, dan adil. Ya, tentunya proses objektivitas, transparansi, keadilan, akuntabilitas ini menjadi prinsip-prinsip yang dijaga di dalam penerimaan peserta didik baru di SMA Unggul Garuda Baru. Kita bicara tahapannya dulu. Tahapan seleksinya tentunya mulai dari pengumuman dan sosialisasi yang saat ini tetap terus berjalan. Terus kemudian tadi mulai 5 Februari sampai 7 Maret 2026 itu adalah pendaftaran unggah dokumen administratif. Setelah itu nanti 11 Maret itu adalah pengumuman tahap 1 dan daftar ulang. Kemudian 17 Maret batas akhir daftar ulang, 31 Maret. Nah, ini mulai dilakukan tes. Tesnya dilakukan di mana? Tesnya dilakukan berbasis komputer, tetapi di tes center, pusat-pusat tes yang nanti akan disiapkan oleh panitia atau penyelenggara, diusahakan mendekati lokasi dari calon siswa-siswi SMA Unggul Garuda Baru. Oleh karena itu, pada saat fase pendaftaran ini menjadi penting untuk kami bisa mengidentifikasi dan memetakan calon siswa-siswi SMA Unggul Garuda Baru ini dari mana saja. Dan saat ini di dashboard sudah terlihat dari mana saja dan seterusnya. Sehingga nanti bisa disiapkan tes center yang memang tidak terlalu jauh dari lokasi tempat tinggal calon siswa-siswi saat ini. Tanggal 6 April pengumuman tahap 2. Tesnya terdiri atas tes apa saja, tes potensi akademik dan tes akademik. Tes akademiknya apa? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga matematika. Kemudian 6 April pengumuman tahap 2, 17 April nih wawancara. Wawancaranya akan dilakukan untuk melihat kemampuan komunikasi individual dan juga bagaimana berinteraksi di dalam kelompok dan seterusnya. Detailnya nanti akan disampaikan juga melalui website. Pengumuman tahap ketiga adalah 20 April dan dilanjutkan periode 21 sampai 28 April pemeriksaan kesehatan.
Itu tahap keempat. Mhm. Pemeriksaan kesehatan ini diharapkan kita bisa memetakan risiko ya, dan ini sebenarnya sudah di tahap ini hampir semua yang masuk ke tahap ini akan semoga bisa lanjut untuk menjadi siswa SMA Unggul Garuda Baru. 30 April akan dilakukan rekapitulasi dan pengumuman. Jadi dari Februari, Maret, April dalam 2 bulan ke depan kita berharap sudah bisa mendapatkan siswa-siswi terbaik berjumlah 160 kali 4. 160 kali 640. Jadi per sekolah 160 siswa. Baik Bu, tadi kita sudah berbicara terkait dengan adanya tes center di daerah-daerah tertentu. Nah, bagaimana sih Bu peluangnya untuk siswa-siswa nanti yang berada di daerah 3T dan juga siswa-siswa dari keluarga kurang mampu? Apakah nanti juga akan ada afirmasi agar semua talenta ini itu punya kesempatan yang sama, Bu? Jadi sebetulnya dari sudut pandang afirmasi di sini memang bagian dari proses kita menjaga objektivitas, transparansi dan akuntabilitas dari PPDB SMA Unggul Garuda Baru saat ini. Tentunya akan ada karena sejak awal bagi siswa-siswi yang memang saat ini keluarganya mendapatkan skema bantuan dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, skema apapun itu akan menjadi salah satu hal yang sangat dipertimbangkan dan justru itu adalah data yang juga saat ini kami kumpulkan. Yang kedua adalah untuk siswa-siswi yang salah satu pilar yang sangat penting di ekosistem SMA Unggul Garuda adalah pilar penyeimbang akses. Dalam pilar penyeimbang akses ini yang diharapkan adalah yang tidak hanya yang dari 3T tetapi juga siswa-siswi yang lokasi tempat tinggalnya dekat dengan lokasi SMA Unggul Garuda Baru saat ini juga akan mendapatkan prioritas atau mendapatkan penerapan kebijakan afirmasi. Tapi syarat atau ketetapan persyaratan akademisnya tetap harus dipenuhi. Jadi tetap akan dipertimbangkan, tetapi persyaratan akademisnya tetap harus dipenuhi. Seperti itu, Mbak Amel. Berarti syarat akademis itu syarat mutlak, Bu? Syarat mutlak, mungkin ada beberapa penyesuaian, tetapi tetap saja penting untuk bisa dipenuhi. Karena apa? Karena nanti proses pembelajaran di SMA Unggul Garuda Baru pasti dibayangkan di satu sisi akan menyenangkan, akan bertemu dengan teman-teman dari berbagai wilayah Indonesia di satu sekolah dengan fasilitas yang baik, dengan guru tenaga pendidikan yang sangat kompeten. Namun di saat yang sama memerlukan kesiapan siswa juga, baik secara akademisnya dan juga secara karakternya ya, sehingga siswa-siswi ini bisa bersekolah, berproses dengan baik, berkembang juga, mengembangkan diri dan potensinya dengan baik juga di sekolah berasrama. Karena kalau tidak nanti malah kasihan ya kalau misalnya tidak terpenuhi kriterianya gitu. Baik, Ibu sudah bilang bahwa SMA Garuda ini adalah sekolah berasrama dan juga nanti akan ada beasiswa ya Bu ya untuk siswa baru tentunya di sekolah Garuda. Nah Bu, keunggulan pendidikan apa lagi sih Bu selain itu yang didapat oleh siswa-siswa yang bersekolah di SMA Unggul Garuda Baru? Apakah ada nanti pembinaan riset, kemudian bahasa asing dan juga koneksi dengan perguruan tinggi lainnya? Tentunya. Jadi di dalam proses pembelajaran ini karena kita di dalam SMA Unggul Garuda Baru juga akan melakukan program-program penguatan untuk nantinya bisa mendorong siswa untuk bisa melanjutkan pendidikan di berbagai perguruan tinggi terbaik dunia. Kita berbicara dunia di luar negeri dan juga tentunya dalam negeri. Kita tentunya akan melakukan berbagai upaya untuk bisa memberikan pembekalan misalnya bahasa. Bahasa pun juga diharapkan tidak hanya bahasa Inggris, tetapi juga berbagai bahasa yang lain. Kemudian yang kedua mengenai pembinaan riset. Nah, kalau kita menerapkan kurikulum IBDP, sebetulnya pembinaan riset atau project base ini menjadi sesuatu yang sangat penting dan itu embedded atau terintegrasi di dalam implementasi kurikulumnya. Dan tentunya juga menguatkan siswa agar paham betul tentang dirinya dan pengembangannya dan motivasinya seperti apa sehingga nanti mereka bisa melakukan aplikasi ke berbagai perguruan tinggi terbaik dunia. Dan satu hal lagi sebenarnya adalah bagaimana nanti siswa-siswa ini juga akan dipandu oleh college counselor yang juga baik, yang bisa mengarahkan, oh saya minatnya ke sini, bidang STEM apa yang saya harapkan. Terus kemudian kita juga akan memberikan rangkaian exposure pada perguruan tinggi terbaik yang untuk bisa memperkenalkan nanti siswa-siswi dari SMA Unggul Garuda Baru ini bisa melanjutkan pendidikan kemana. Jadi sebenarnya kita sudah melakukan proses seperti ini untuk penguatan seperti ini di kolaborasi di SMA Unggul Garuda Transformasi sebenarnya. Nanti tentunya juga akan kita terapkan di SMA Unggul Garuda Baru dengan kita penguatan juga dengan penerapan kurikulum yang ada termasuk kurikulum internasionalnya. Baik Ibu, berarti lulusan dari SMA Garuda ini diharapkan untuk mampu nanti menembus
perguruan tinggi tingkat dunia ya Bu Ya. ya. Nah selain itu lulusan SMA Unggul Garuda ini dipersiapkan untuk masa depan seperti apa dan bagaimana kemudian program ini itu menjadi bagian dari strategi Dikti Saintek berdampak dalam menyiapkan SDM unggul di Indonesia Bu. Ya, seperti tadi di awal sudah kita diskusikan, SMA Unggul Garuda Baru ini kan merupakan pendidikan menengah ya, dan kita harapkan karena kita sudah betul-betul membina talentanya sejak awal, itu menjadi langkah awal untuk menjadikan Dikti Saintek berdampak karena kita menyiapkan talenta-talenta unggulnya sejak mereka di sekolah menengah, dan kita dorong untuk bisa melanjutkan pendidikan ke berbagai bidang yang sesuai dengan prioritas nasional dalam hal ini terutama di bidang STEM, sehingga nanti mereka kembali lagi menjadi talenta-talenta unggul di negara ini begitu ya, dan kemudian menjadi pakar, ahli, dan mendukung pembangunan bangsa ini secara lebih terarah dan berdampak luas. Talenta dan masalah Dikti Saintek berdampak sendiri juga kita berharap karena tadi di sekolah ini juga ada pengembangan riset yang bisa diikuti dan memang perlu dikelola dan bisa dilakukan oleh siswa. Kita berharap juga riset yang dilakukan oleh siswa di SMA Unggul Garuda Baru nantinya juga terkait juga dengan bagaimana roadmap riset yang dikembangkan di Kemdikti Saintek dan juga roadmap riset yang dikembangkan di perguruan tinggi di Indonesia. Kita berharap sebenarnya akan ada kolaborasi yang baik juga antara perguruan tinggi kita nantinya bagaimana ikut membina riset dan menyelaraskan prioritas riset yang dilakukan dengan riset dan juga kajian yang mungkin kalau di level SMA kan perlu disesuaikan juga ya, tapi paling tidak kita berharap paparannya dan kesempatan dan pengalaman untuk riset ini juga bisa menjadi bagian dari Dikti Saintek berdampak dan juga perguruan tinggi yang lebih berdampak. Baik, berarti sudah dilatih sedari jenjang menengah ya Bu ya. Nah Bu, apa sebenarnya pesan yang ingin Ibu sampaikan untuk siswa-siswa yang ingin mendaftar di SMA Unggul Garuda Baru nih Bu? Untuk siswa-siswi yang saat ini sedang menempuh pendidikan kelas 9 di SMP, di MTS atau di pendidikan yang sederajat, mari bergabung dengan SMA Unggul Garuda Baru. Pertama tentunya harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu karena kami berharap bisa merangkul dan bisa belajar bersama dan mengajak siswa-siswi terbaik ini untuk bisa dididik di SMA Unggul Garuda Baru sehingga bisa menjadi talenta-talenta terbaik di bidang STEM untuk Indonesia ke depan. Oke Bu, kita sudah berbicara banyak terkait PPDB SMA Unggul Garuda Baru. Dan sepertinya diskusi kita sampai di sini. Jadi Insan Dikti Saintek dari perbincangan hari ini kita memahami bahwa PPDB SMA Unggul Garuda bukan sekedar seleksi masuk sekolah, tetapi gerbang awal pembinaan talenta unggul bangsa di bidang sains dan teknologi. Melalui pendidikan yang terkurasi dan inklusif, generasi muda Indonesia disiapkan untuk mampu bersaing di tingkat global. Tentunya sejalan dengan semangat Dikti Saintek berdampak. Terima kasih kepada Ibu Direktur SSPT atas penjelasannya Bu. Diskusi yang sangat hangat dan saya Amel. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat, terus berprestasi dan salam Dikti Saintek berdampak.